Shalom semuanya. Ya, tak terasa ya, kita sudah masuk di bulan November. Ya, cepat sekali. The hour has come. Waktu Tuhan cepat sekali datang. Apakah mempelainya sudah siap sedia? Ya. Apakah mempelainya sudah siap sedia? Amin. Ya. Harus siap. Ya. Karena waktunya sudah sangat-sangat dekat. Ya. Oleh karena itu kita di menara, kita diajarkan oleh Roh Kudus. Lebih lagi dalam lagi, lebih lagi dalam lagi. Ya. Dan kalau selama sebulan yang lalu kita diajar oleh Roh Kudus tentang King's Favor, ya, perkenanan daripada Raja. Saudara sudah menerima perkenanan daripada Raja? Siapa yang menerimanya? Angkat tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu saya mau tanya, kalau saudara sudah menerimanya, King's Favor tersebut, untuk apa? Untuk apa saudara menerima King's Favor? Apakah supaya dilihat beda sama orang lain? Apakah supaya saudara bisa pakai untuk apa ya? Jalan ke mana-mana saudara lebih mudah? Dapat kemudahan? Apakah King's Favor yang saudara terima hanya untuk itu? Ya. Setiap dari kita menerima perkenanan dari para raja. Untuk apa? Untuk menjadi istri raja. Ya. Kita tahu tentang cerita Esther yang sering kita baca, sering kita bahas di Menara Doa Jakarta oleh hamba Tuhan. Ya. Bahwa Esther adalah satu-satunya gadis Yahudi yang masuk di dalam benteng Susan, ya, yang menerima perkenanan, ya, untuk bisa masuk di dalam suatu, katakanlah, kompetisi, ya, dalam suatu kompetisi di mana gadis-gadis itu dikumpulkan untuk masuk di dalam suatu benteng di Susan, kemudian menjalani suatu treatment, suatu pelatihan, suatu perawatan untuk menjadi istri raja. Ya. Banyak sekali gadis-gadis anak-anak muda saat itu, gadis-gadis yang cantik-cantik dikumpulkan, dan salah satunya adalah Esther. Ya. Dan satu-satunya yang bukan orang Persia, yang adalah gadis Yahudi. Ya. Kita tahu cerita ini. Dan dari semua itu dia mendapatkan perkenanan. Ya. Dia mendapatkan perkenanan lebih daripada yang lain. Ya. Mungkin yang ikut Bible study sudah sering mendengarkan cerita ini, sering bahas ini. Ya. Tapi tidak ada salahnya kita buka lagi di dalam Esther 2. Kita akan terus membukanya di dalam Esther 2. Sekalipun sering dibuka, sering dibaca, tetap ada sesuatu yang baru yang keluar dari kitab kita, Alkitab kita. Amin. Esther 2 ayat 8. Dalam Esther 2 ayat 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Pada saat pertama kali terkumpulnya gadis-gadis itu,
Banyak, memang tidak disebutkan di sini berapa jumlahnya, banyak sekali. Tetapi hanya Esther yang mendapatkan perkenanan, yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan favor. Pada saat itu yang memberikannya adalah Hegai. Hegai adalah pengawas daripada istana raja, penjaga para perempuan. Tetapi Hegai adalah perwakilan daripada raja. Dan di sudut pandang Hegai, ketika Hegai melihat Esther, dia melihat sesuatu yang lain daripada gadis-gadis yang lain. Dia melihat sesuatu yang berbeda dengan gadis-gadis yang lain. Oleh karena itu Esther beroleh kasih karunia lebih. Esther beroleh perhatian lebih lagi dari Hegai. Memang pada saat itu bukan raja yang memberikan favornya, tetapi Hegai. Dan melalui Hegai yang adalah wakil pengawas istana yang mengawasi para perempuan saat itu, Esther mendapatkan favor, yaitu dia langsung mendapat wangi-wangian. Dan langsung mendapat suatu proses pelabur kepadanya. Dan bukan hanya itu, dia langsung menerima 7 dayang-dayang. Dan bukan hanya itu aja, dia langsung dipindahkan ke suatu tempat yang lebih baik. Tetapi memang masih di dalam balai perempuan. Tapi Esther ini langsung dipindahkan. Nah itu dia mendapatkan favor. Esther menerima king's favor melalui Hegai. Untuk apa dia menerima king's favor? Sedangkan selanjutnya kalau saudara baca, tetap dia akan mengikuti segala proses yang sudah ditentukan oleh kerajaan Persia tersebut. Esther tetap mengalami prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Kita lihat ayat yang 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, selama setahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi ketika Esther sudah mendapatkan favor yang pertama daripada Hegai, dia sudah menerima wangi-wangian dan pelabur ini. Dan bahkan dia sudah menerima 7 dayang-dayang. Namun setelah itu dia tetap masuk di dalam prosedurnya. Dia tetap masuk dalam prosedur, yaitu tetap harus menjalani perawatan selama 6 bulan wangi-wangian, 6 bulan minyak kasai. Terus dia mengalami hal tersebut. Favor yang dia dapat adalah tujuannya adalah untuk dia bisa menjadi istri daripada raja. Dia mendapatkan kasih karunia lebih adalah karena Hegai sudah melihat ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Dari sekian banyak gadis-gadis yang cantik rupawan, tapi Esther ini berbeda. Oleh karena itu langsung Hegai ini jatuh cinta terlebih dahulu kepada Esther. Hegai langsung memberikan perhatiannya lebih lagi kepada Esther. Karena Hegai tahu dia bisa menemukan seperti yang dia lihat. Dia sudah mengenal tentang raja ini. Seleranya raja, kesukaan raja, itu Hegai sudah mengetahuinya. Hegai sudah mengenal raja lama. Jadi ketika dia melihat satu gadis ini, yaitu Esther, dia sudah melihat ini gadis yang bakalan disenangi oleh raja. Ini adalah gadis yang bakalan menyukakan hati raja. Karena menurut pandangan Hegai, gadis ini sudah menyukakan dia. Perilakunya, sikapnya, tutur katanya, bagaimana dia bertingkah di antara sekian banyak gadis. Walaupun dia dipilih, tetapi tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia langsung tinggi hati. Tetapi justru malah ketika dia dipilih, dia tahu
bahwa dia sudah menerima King's Favor. Untuk apa? Lalu saat itu dia tahu, aku harus masuk lebih dalam lagi. Tujuannya aku mendapatkan lebih dahulu wangi-wangian, pelabur, dan mendapat dayang-dayang. Bukan untuk senang-senang. Bukan untuk dipamerkan kepada teman-teman yang lain, aku duluan nih, aku nih yang dapat favor, aku nih yang dicintai atau dipilih lebih dahulu. Tidak. Walaupun Esther tahu bahwa dia sudah menerima King's Favor tersebut, dia tetap mau masuk di dalam prosedur lebih lanjut. Sebulan yang lalu kita belajar, kita diajar oleh Roh Kudus untuk tahu tentang King's Favor. Kalau kita sudah menerima perkenanan dari Tuhan, tujuannya adalah supaya kita menjadi istri daripada raja. Hal itu diketahui oleh Esther, sehingga ketika dia menerima itu dia tidak santai. Dia tidak cuma enak-enak aja makan tidur. Oh, aku sudah punya dayang-dayang, aku sudah di tempat yang paling enak di sini. Di sini aja saya sudah dapat fasilitas enak. Berarti di sini aja. Goalku di sini sudah selesai. Sudah, nggak usah ikut perawatan lagi, nggak usah ikut lagi semuanya. Di sini sudah dapat semuanya. Aku sudah mendapatkan King's Favor. Tapi Esther bukan tipe orang yang seperti itu. Bukan gadis yang merasa sudah. Dia tahu untuk apa dia ditaruh Tuhan di benteng Susan. Adalah untuk menjadi permaisuri daripada Ahasuerus. Sehingga apa favor yang pertama yang dia terima, tidak dia sia-siakan. Tidak dia buang. Tidak menjadikan dia sendirinya menjadi sombong, merasa aku lebih. Tapi dengan favor yang dia terima, dia bekerja lebih keras lagi. Dengan favor yang dia terima, dia mau diproses lebih keras lagi. Dengan favor yang dia terima, dia mau masuk proses yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saudara, ketika saudara menerima favor dari Tuhan, bukan berarti engkau sudah selesai. Bukan berarti sudah di situ itu aja. Finish, itu adalah tujuanmu. Tidak. Tujuan akhirnya adalah menjadi mempelai Tuhan. Menjadi istri raja. Tujuan akhirnya di situ. Kalau sampai hari ini setelah selama sebulan kita belajar tentang King's Favor. Dan saudara sudah menerimanya. Bukan tuh saudara bisa beribadah saja. Bukan tuh saudara bisa memuji Tuhan ini saja. Tidak. Lebih daripada itu, lebih dalam lagi. Kalau engkau menerima King's Favor, adalah supaya engkau menjadi mempelai daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Enggak cukup saudara. Kemarin yang sudah saya jelaskan tentang favor. Seperti ada di dalam suatu kado, hadiah yang besar. Setiap orang menerima hadiah yang besar. Seperti Esther pada saat pertama menerima favor yang pertama kali. Dari dia di luar benteng Susan, dia dipilih, diambil. Dia menerima kotak yang besar. Saudara dan saya, dari luar kerajaan surga. Kita berasal dari kerajaan dunia yang gelap. Memang kita bukan dari kerajaan dunia yang gelap. Tetapi akibat dosa kita berada masuk di dalam kerajaan kegelapan. Dari kegelapan tersebut kita diambil. Kita mendapatkan favor. Yaitu menerima kotak yang besar itu yang isinya adalah keselamatan. Kita diselamatkan, dipilih dari sekian banyak orang. Betul gak sih saudara? Dalam rumah saudara, dalam keluarga saudara. Pasti saudara dipilih dari semua kakakmu, saudaramu, sanakmu. Tidak semuanya beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari nenek moyangmu semua, pasti engkau dipilih. Oleh karena itu engkau sudah menerima King Favor tersebut, yaitu hadiah yang pertama, yaitu keselamatan, salvation. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sama dengan Esther, tidak berhenti sampai dia sudah dipilih, dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Ada dayang-dayang, ada fasilitas. Kita sudah dipilih, dikeluarkan dari kegelapan, masuk ke dalam terang, menerima keselamatan. Sudah.
Tidak, saudara. Tidak berhenti di situ. Itu diterima oleh semua orang yang percaya, yang Tuhan mau berikan kasih karunia kepada dia. Yes, terima kasih karunia, yaitu keselamatan. Tapi kalau cuma terima satu kado itu saja, dan tidak mau mengerjakan lebih lagi, engkau tidak akan menerima yang lain lagi. Engkau tidak akan menerima yang ada lebih besar daripada itu. Walaupun bentuknya lebih kecil. Yang saya sampaikan, kalau engkau menerima keselamatan dan kau terus mau mengerjakannya, terus mau masuk dalam proses seperti yang dialami oleh Esther, digosok, disikat, dibersihin, dimandiin. Saudara, kita dari menerima Yesus Kristus saat kapan? Saat kita mengakui, aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, betul? Tapi engkau belum dibaptis kan? Perlu pembaptisan. Dimandikan seperti Esther, dibersihkan, disikat. Setelah engkau dibersihkan, disikat, dimandikan, maka engkau menerima hadiah yang kedua, yaitu apa? Nama. Nama siapa? Nama Yesus. Engkau memiliki favor tersebut. Demikian juga Esther pada saat itu. Dia dipindahkan. Dia beroleh fasilitas yang lebih baik. Ada yang lebih baik lagi, yang memperhatikan dia lebih lagi. Dia memperoleh tahu nama raja dia sudah punya. Walaupun dia belum berjumpa dengan rajanya. Walaupun dia belum mengalami perjumpaan dengan raja. Tapi dia sudah memakai nama daripada raja tersebut. Dia kerjakan terus. Favornya itu dia kerjakan terus. Tetap mau diproses. Tetap mau mengalami kesusahan. Tetap mau mengalami kesulitan. Sulit, saudara. Untuk masuk jadi kayak apa? Kontes Miss seperti itu. Perawatan harus ada. Perawatan tubuh, perawatan kulit, rambut, semuanya harus mengikutinya. Emang enak kalau dirawat seperti itu, saudara? Enggak loh, sakit loh. Kelihatannya sih enak ya dielus-elus seperti itu. Enggak, coba. Sakit. Kalau apalagi kulit yang harus digosok, yang kasar-kasar itu harus disikat dengan batu, dengan apa ya supaya bersih. Sakit. Tetapi melalui itu semua, dia tahu, aku menerima kesempatan ini untuk aku menjadi apa? Ya. Pada saat itu peraturannya adalah setiap gadis beroleh kesempatan sekali berjumpa dengan raja. Ya, yaitu masuk petang, keluar pagi. Ya. Dengan masuk petang keluar pagi, setelah itu dia sudah keluar dari istana raja, perjumpaan dengan raja. Dia tidak kembali lagi ke balai perempuan yang pertama, tapi dia masuk ke balai perempuan yang kedua, yang di bawah pengawasan Saasgas. Artinya setiap gadis yang sudah keluar berjumpa dengan raja, dia sudah dimiliki oleh raja itu sebagai gundiknya. Dia tidak akan keluar lagi dari kerajaan, dia tetap di situ. Kalau raja menghendaki untuk berjumpa dengan dia, akan dipanggil dengan namanya. Tetapi selama raja tidak memanggil dia, maka gadis itu tetap terus berada di tempat di balai perempuan yang di bawah pengawasan Saasgas. Ya. Kita lihat ya ayat ke-15. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, Sigasida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Dapat lagi kasih sayang, dapat favor lagi. Orang yang melihat dia itu bisa langsung jatuh cinta. Orang yang melihat dia itu bisa langsung mengasihi dia. Dia dapat favor lagi. Entah apa yang dilakukan oleh Esther ini. Apakah dengan senyumannya, apakah dia suka menolong orang. Tetapi setiap orang yang melihat dia langsung memberikan kasih kepada dia. Spesial banget nih gadis. Makanya dia mendapatkan favor yang spesial. Ya. Dan pada saat itu dia mendapat giliran masuk. Dia lama sekali menunggu giliran masuk. Hampir sekitar 4 tahun lebih dia menantikan untuk masuk menghadap raja. Ya. 16.
Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 pada dalam pemerintahan Baginda. Nah, 17. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh kasih sayang Baginda lebih dari semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Dia mendapat favor lagi, King's favor. Ketika dia berjumpa dengan raja, dia tahu, aku sudah menerima favor yang pertama dan yang kedua. Dia bisa ketika disampaikan, Esther, sekarang giliran kamu nih masuk. Aduh enggak deh, aku sudah dapat kok fasilitas enak. Di sini enak kok. Di balai perempuan ini aku sudah punya kamar yang indah, pakaian yang indah, punya dayang-dayang banyak, sudah baik semua di sini aja nih. Ngapain aku mesti ketemu raja? Aku sudah dapat favor, aku sudah dapat makanan yang enak di sini, semua fasilitas sudah enak. Tapi Esther tahu, tidak sampai di balai perempuan tujuan dia datang ke situ. Dia harus terus sampai ke ruangan raja. Dia harus terus sampai berjumpa dengan raja. Dia harus terus sampai menjadi istri daripada raja. Dia harus terus maju sampai dia mendapat mahkota daripada raja. Dia tahu itu. Aku selama ini dapat favor dari semua orang. Goalnya bukan setelah aku dapat favor ini. Tidak. Favor yang aku terima ini adalah untuk supaya aku maju lebih lagi. Favor yang aku terima dari raja ini supaya aku terus maju, terus tahan menghadapi apapun, terus tahan menunggu kapan dipanggil raja. Itu dia membutuhkan favor daripada raja. Banyak orang yang sudah gak tahan, lama, kok gak dipanggil-panggil, kok lama sekali, menunggunya lama. Karena itu haknya raja. Raja berhak sekali. Dia mau ditemenin oleh seorang gadis atau tidak. Raja berhak. Hari ini aku gak mau. Hari ini aku mau sendiri. Dia boleh itu berlama-lama. Dia boleh berapa lama dia mau sendiri. Baru dia akan panggil sida-sida. Sekarang boleh panggil tuh gadis-gadis yang lain. Menunggu. Nah, King's favor yang dia terima adalah supaya dia tahan, menunggu sampai ia mendapat panggilan untuk favor yang saudara terima hari ini. Nama Yesus yang kau terima hari ini, keselamatan yang sudah engkau terima hari ini, dan nama Yesus yang kau terima hari ini adalah supaya engkau tetap terus tahan, menunggu sampai engkau menjadi istri daripada raja. Sampai engkau menjadi mempelai Kristus itu, engkau bisa menantikannya. Tanpa nama Yesus engkau tidak tahan untuk menantikan panggilan daripada raja. Hanya nama Yesus yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Katakan amin. Berdiri menghadapi panas terik seperti ini, setiap hari menghadapi kesulitan segala macam, hanya nama Yesus yang membuat engkau bisa bertahan. Sampai dia datang memanggil engkau, sampai dia datang memanggil namamu. Favor yang kita terima untuk kita menjadi istri raja. Jangan cuma senang bisa duduk di gereja, bisa jadi pendoa, bisa menjadi pemain musik, bisa melayani mimbar, bisa melayani menjadi WL. Sudah. Tidak. Engkau mendapatkan fasilitas tersebut, engkau mendapatkan favor itu adalah untuk terus maju, terus sampai engkau menjadi istri raja. Amin. Kita tahu, kita belajar dari seorang Esther, ketekunannya ini. Kemarin ketika kita bahas tentang favor juga, yaitu Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang gampang mundur, gampang putus asa. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang bertekun, terus maju, tidak pernah menyerah. Tidak pernah gampang putus asa, tapi terus fight the good fight. Esther juga begitu, menantikan panggilan, dia terus fight the good fight, dia tidak curang.
Dia tidak jadi jahat kepada teman-temannya. Dia tidak jadi sombong kepada orang yang lain. Terbukti ketika dia lewat, semua orang itu bisa mengasihi dia. Nah saudara, sampai hari ini kita menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus memanggil kita. Apakah engkau sudah memegang, mengenakan favor yang kau terima itu? Ketika engkau berjalan melewati orang-orang, apakah mereka itu melihat engkau memberikan kasihnya kepada engkau? Atau ketika mereka melihat engkau jalan, mereka langsung sembunyi? Nggak mau kelihatan orang ini? Bagaimana kehidupan kita hari ini? Kalau kita mau become a king's wife, kita harus mengerjakan favor yang kita punya. Yaitu apa? Keselamatan. Nama Yesus itu harus ada dalam kita. Harus tertera nama Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita lewati orang-orang, orang bisa membaca, oh itu iblis, bukan nama Yesus. Lihat raut wajahnya yang ditekuk, menyeramkan begitu. Ditekuk-tekuk sampai jadi kecil begini mukanya. Seram banget seperti itu. Ya. Oh itu namanya bukan nama Yesus. Sedangkan nama Yesus itu kotak, hadiah yang kedua. Mungkin yang kecil. Tapi nama Yesus itu adalah nama Raja. Jadi setiap engkau pergi kemana saja, ada nama Yesus yang harus engkau bawa. Adakah orang melihat Yesus di dalammu? Itu penting. Sebab kalau tidak, maka penantianmu tidak akan bisa sampai Raja itu memanggilmu. Karena kita tidak mengerjakan, kita tidak memakai favor yang diberikan kepada dia. Kita, hadiah yang diberikan kepada kita yaitu namanya. Esther tidak. Dia lewat, semua orang apa? Mengasihi kepada dia. Ini perlu saudara, coba cek. Saudara lewat dari hari ini, saudara melewati siapa aja? Saudara melewati jalan apa aja? Apakah ada orang yang senyum kepadamu? Memang mungkin tidak langsung memberikan cinta begitu, tapi ada senyuman kepadamu, ada nggak? Nggak ada. Karena saudara juga tidak melihat orang itu dengan senyum. Saudara jalan lurus saja, lempeng aja jalan begitu, nggak lihat kanan kiri, bodoh amat ya. Orang nggak bisa dong. Ya kalau ada orang harus senyum, nah itu orang pasti akan senyum lagi. Itu hal kecil saudara, tapi menunjukkan bahwa engkau akan menjadi istri raja. Amin. Bagaimana saudara menggembar-gemborkan, aku mempelai. Tapi ketika lewat gang kecil, ada orang jongkok, ada orang duduk, saudara langsung lewat loncati begitu aja. Etikanya di mana? Apakah tidak pernah permisi Pak, permisi Bu? Itu hal kecil saudara. Tapi lewat hal yang kecil itu nama Yesus akan nampak saudara. Bukan lewat hal yang besar. Bukan lewat ketika engkau mengadakan KKR. Bukan lewat ketika engkau menumpang tangan kepada orang banyak. Tapi lewat hal yang kecil. Nama Yesus harus tersirat di dalam hal yang kecil. Amin. Itu terpenting. Cari parkir mobil. Hal kecil bagi yang para pria. Kadang sudah menunggu. Ternyata diserobot yang lain. Nama Yesus yang keluar atau nama binatang yang keluar. Nah, banyak kan? Hal yang kecil loh. Ketika engkau melewati seperti itu, adakah orang yang memberikan kasih kepadamu? Karena dia melihat ada nama Yesus. Ini perlu seperti yang Esther belum bertemu dengan raja. Tapi dia melewati orang yang dia lewati. Semua menaruh kasih kepada dia. Karena ada nama raja yang dia terus pakai di dalam tubuhnya dia. Amin. Ke pasar. Ya. Memang saudara kalau di pasar itu marketplace, saudara bisa tawar menawar, ya kan? Seperti itu. Tapi penting saudara. Kadang-kadang dalam hal yang kecil itu ya, nama Yesus tidak kelihatan. Saudara kok nawar sampai habis, sampai orang itu gimana gitu loh, ya kan? Kok tega gitu loh, ya kan? Gimana sih orang ini pasti jualan berapa sih untungnya? Terus kita tawar sampai habis sekali,
Ya, boleh memang nawar ya. Tapi apakah di situ itu sampai harus habis seperti itu? Ya. Nah dari situ, dari hal yang kecil, nama Yesus nampak nggak di dalam kehidupanmu? Amin. Makanya saya nggak bisa nawar. Makanya saya nggak suka ke pasar. Saya nggak tega untuk nawar seperti itu, nggak tega. Saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa banget gitu. Ya. Nggak tahan. Saya pernah terjadi seperti itu ya, ada di rumah seperti itu. Ada saudara saya sanak gitu ya. Dia paling suka nawar sampai habis gitu ya. Terus akhirnya sampai orangnya tuh, ya sudah deh, gitu ya. Ya sudah deh ambil. Kemudian setelah diambil, saya kasih, Pak, ini ya Pak, buat Bapak, saya kasih kembali. Saya nggak tega, nggak tahan. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Nggak Pak, saya bilang gitu. Aduh, orang tempe atau apa aja ditawar sampai segitu banget, ya toh. Sampai saya itu malu, gitu loh seperti itu. Ya. Boleh saudara, kita menawar di dalam menawar. Tapi ingat, ketika engkau menawar, ada nama Yesus loh di dalam dirimu. Ya, jangan sampai orang lihat engkau menindas orang lain. Kita menawar tapi bukan menindas saudara. Ya, bertanya boleh nggak? Ini ada potongan lagi nggak? Kalau nggak ya sudah. Kalau saya begitu. Ada diskon nggak? Ada diskon. Oke, diskonnya berapa? Ini hal kecil, betul? Tapi dari sini nampak ada nama rajamu enggak? Saya pakai contoh yang kecil aja. Kalau yang besar itu enggak ini. Yang kecil yang seringkali daily kita hadapi. Amin. Ya. Seringkali kita lupa. Di daerah pasar yang kayak gitu, oh enggak ada orang Kristen, enggak ada kok, enggak ada Pak Budi, enggak ada siapa, enggak ada yang kenal. Oh kita tekan sampai habis. Ya. Nggak nawar sih, tapi ini boleh nggak ini oke segini, tapi tambahin ini ya, gitu. Tambahin ini ya, sama aja. Ini hal kecil, tapi you have to know, saudara harus tahu. Lewat peristiwa yang kecil ini, sama seperti Esther, dia cuma melangkah, lewati, tapi semua orang itu memberikan kasih kepada dia. Adakah engkau melewati seseorang dan orang itu memberikan kasihnya kepadamu? Bukan kasih langsung, oh kasih duit, oh kasih barang. Tidak, senyuman, ramah, itu sudah kasih. Ya. Hal yang kecil ini menunjukkan nama yang kita terima, kotak yang kita terima itu hanya nama. Tapi kita kerjakan, kotak yang kita terima itu hanya nama. Tapi kita kerjakan, kita pakai nama itu. Taruh di sini semua ada nama Yesus. Sehingga ketika kita memperlakukan orang dengan kasih, sekalipun orang itu tidak mengenal nama Yesus, dia tahu kok ada ya orang yang seperti ini, ya, mengasihi seperti ini, memiliki hati seperti ini. Maka dia akan mengenal nama Yesus yang kau taruh di depanmu sini. Amin. Kita gak perlu gembar-gembor tentang nama Yesus. Gak perlu berbicara gini, aku tawar ya dalam nama Yesus. Gak usah kayak gitu juga gitu. Artinya nama Yesus bukan untuk digembar-gemborkan, betul? Tapi untuk kita pakai. Ya. Saudara teriak-teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi tutur katamu, sifatmu tidak menunjukkan nama itu, percuma. Amin. Senyummu tidak menunjukkan nama Yesus. Senyummu tidak naik ke atas, tapi senyummu ke bawah gini. Tahu-tahu bibir kalau ke bawah itu gimana? Betul, itu kayak Nasya. Tapi kalau senyum itu kan ke atas begini. Nah, itu kan senyumnya ke atas. Jadi ketika orang melihat Nasya seperti itu, ih, mana tuh Yesusnya nggak ada. Siapa itu? Nggak ada. Nah, tapi ketika dia senyum, oh, cantik sekali. Engkau anaknya raja. Pasti kelihatan seperti itu, betul? Amin. Cuman senyum, saudara. Tapi itu menunjukkan siapa engkau. Esther, lewat saja semua orang sudah jatuh cinta. Walaupun bukan cinta yang gimana, mengasihi. Seandainya kalau engkau belanja di pasar, engkau senyum kepada orang, semua baik, pasti engkau akan dikasih murah, dikasih. Tapi kalau engkau jahat, boleh gak segini?
Kau beli segini, saya mau ini. Orang semakin gak akan memberikan. Tapi kalau engkau dengan ramah, mengasihi, pasti mereka akan, ibu saya tambahin. Nah pasti gitu. Betul gak? Kita tabur kasih, orang akan menaburkan kita kasih. Amin. Haleluya. Ini yang dilakukan Esther sebelum dia menjadi istri raja loh. Dia sudah melakukan ini. Oleh karena apa? Dia sudah menerima favor itu, maka dia kerjakan. Dia tahu aku terima nama raja ini bukan untuk aku pamer. Bukan aku untuk terus bangga-banggaan, aku boleh bosi, perintah sana, perintah sini. Bukan untuk itu. Nama raja ini harus aku bawa supaya setiap orang tahu bagaimana aku menghormati rajaku itu. Nama Yesus yang ada di dalam kita, orang tidak bisa ngelihat Yesus, saudara. Tapi bagaimana kita menghormati nama itu dengan perilaku kita, dengan tutur kata kita, dengan sikap kita terhadap orang lain, maka orang lain akan menghormati nama Yesus itu. Amin. Dan ketika raja melihat yang tidak kelihatan orang oleh itu, kayaknya gak ada yang melihat nih. Tapi raja itu melihat. Raja Ahasveros ini mungkin tidak melihat apa yang dilakukan Esther. Tapi ada orang yang kasih tahu dia. Esther itu begini. Karena Raja Ahasveros ini tidak maha hadir. Dia tidak bisa melihat. Beda dengan raja kita yang bisa melihat dari mana aja, sudut mana aja dia bisa melihat. Tapi Ahasveros ini pasti ada yang memberitahukannya tentang hal Esther. Siapa? Ya sida-sidanya. Esther tuh begini, ini begini. Dia memperlakukan orang-orang tuh seperti ini. Dan orang-orang tuh sangat menyukai dia. Ada laporan. Ahasveros gak bisa melihat. Tapi kalau raja kita, gak perlu ada laporan. Dia bisa melihat apa yang kau lakukan tadi. Dan ketika dia melihat, ketika engkau melakukan, memakai namanya, bukan untuk kepentinganmu, tetapi engkau pakai namanya, tapi untuk kepentingannya dia, maka dia akan segera memanggil namamu. Amin. Esther langsung masuk. Dan ketika masuk, raja ini berjumpa dengan dia, langsung jatuh cinta. Langsung memberikan favornya lebih lagi. Langsung memberikan kasihnya lebih lagi. Bahkan melebihi dari semua gadis-gadis yang lain. Lebih sayang, lebih perhatian, lebih cinta lagi. Sampai dia mengenakan mahkota kepada Esther. Dan Esther langsung diangkat jadi permaisuri, gantikan Ratu Wasti. Ya. Raja kita juga demikian, saudara. Dia sudah memberikan favornya kepada kita hari ini. Amin. Selama ini engkau sudah menerima favor, King's favor. Amin. Dia melihat loh, apakah engkau mengenakan favor yang dia berikan, atau engkau simpen di bawah bantal, atau engkau pakai tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Dia melihat keselamatan yang dia berikan, nama yang dia berikan. Apakah kau mengumbar namanya itu? Tidak mengagungkan namanya, tapi memakai namanya untuk apa? Latah. Kalau ada barang jatuh, oh darah Yesus, oh Tuhan Yesus. Apakah seperti itu? Di mana pengagunganmu kepada nama raja? Di situ dilihat. Setelah raja ini tahu, ya, betapa engkau mengagungkan namanya, betapa engkau mengasihi dia, menghormati dia, walaupun engkau tidak melihat dia hadir, tapi engkau menghormati, mengasihi dia. Maka ketika berjumpa dengan raja tersebut, mengalami perjumpaan, setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan raja, seperti yang terjadi di Esther dengan Ahasveros. Setiap gadis-gadis itu harus mengalami perjumpaan dengan raja. Setiap saudara, setiap kita semua harus mengalami perjumpaan dengan raja kita, Yesus Kristus. Dan ketika raja memanggil kita dan kita berjumpa, dia jatuh cinta. Dan kalau jatuh cinta, maka diberikan hadiah yang kedua, lebih kecil, tapi apa? Cincin.
cincin, yaitu diikat, langsung dijadikan menjadi istrinya. Demikian juga Esther pada saat itu, langsung dikenakan mahkota kepada Esther, menjadi istri raja. Apakah gampang menjadi istri raja? Mudah. Oh, setelah jadi istri raja, oh dia langsung enak. Dia langsung main bosi. Wah, sekarang aku jadi istri raja, sudah bebas. Sudah enak sekali. Tidak ada masalah, tidak ada kekeringan, tidak ada kekurangan. Oh, sudah enak. Jadi istri raja sudah enak. Siapa bilang enak jadi istri raja? Tidak. Karena saat itu Esther, ketika dia menerima menjadi istri raja, bukan sekedar dia dapat undian. Dari sekian gadis semua diundi, oh ternyata kamu dapat. Tidak. Siapa yang menjadikan Esther menjadi istri daripada Raja Ahasveros? Siapa yang menjadikan Esther menjadi permaisuri? Tuhan itu yang memberikan. Dan ada tujuannya. Untuk apa? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Kalau kita menerima King's Favor, ada tujuan untuk menjadi raja, King's Wife. Dan untuk menjadi King's Wife ada tujuannya untuk apa? Untuk menjadi satu dengan dia. Untuk menjadi satu dengan dia, bukan terpecah-pecah lagi, tapi menjadi satu dengan dia. Artinya menjadi satu. Segala keinginan, kesukaan menjadi satu semuanya. Tujuannya di situ. Ya, ketika saudara mendengar tema Become King's Wife, di dalam pikiran saudara apa? Wah, enak ya kalau jadi istri raja, punya otoritas, punya fasilitas, punya sekuritas, punya apa lagi? Punya tas. Punya apa lagi? Hah? Punya apa lagi? Punya apa lagi? Saudara langsung pikir, wah enak kalau jadi istri raja. Berarti aku sudah gak harus berdoa lagi. Sudah aku gak harus datang ke menara doa lagi. Gak usah berdoa lagi. Gak usah susah-susah lagi. Gak usah baca Alkitab lagi. Gak usah, aku sudah jadi istri raja. Ngapain? Sudah dapat semuanya. Esther tidak melakukan hal itu, saudara. Ketika dia sudah mendapat fasilitas, otoritas, dia tidak terus enak-enak. Ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Ada tujuan dari Tuhan ketika dia diangkat menjadi permaisuri, ada tujuannya. Yaitu untuk menyelamatkan bangsanya. Pada saat itu dia gak enak, oh makan tidur, enak makan tidur seperti itu. Makanan tersedia semua. Ada masa di mana dia harus berpuasa. Dia harus mengalami masa kesesakan, dia harus mengalami masa ketakutan. Karena bangsanya terancam. Dan dia juga adalah bangsa Yahudi, walaupun dia tidak membukanya itu. Kebangsaannya tidak dia buka. Tapi dia tetap adalah bangsa Yahudi tersebut. Ketika mendapat ancaman, dia tahu, saya juga akan terancam. Makanya Mordekai katakan, kamu pikir kalau kamu tidak berbuat sesuatu, kamu aman. Siapa bilang? Kalau kamu gak berbuat, Tuhan pasti akan menolong dengan caranya yang lain. Tapi kamu gak akan aman. Jadi seringkali saudara, ketika engkau mencari, oh aku menjadi istri raja, supaya engkau aman. Supaya engkau mendapat secure. Oh tenanglah jiwaku, nyaman, tenang. Tidak. Kalau kita jadi mempelai Tuhan, kita dipilih dari sekian banyak orang untuk dijadikan mempelai Tuhan. Bukan untuk supaya engkau nyaman, aman, di zona nyaman. Sudah tidak perlu berdoa, sudah tidak perlu susah-susah datang berfellowship, sudah tidak perlu melakukan apa-apa, tenang saja. Tidak, saudara. Harus ada yang dikerjakan oleh seorang istri. Dan yang dikerjakan oleh Esther saat itu adalah dia harus berjuang, fight untuk bangsanya. Untuk apa dia harus maju? Kan dia sudah jadi istri raja. Dia gampang aja toh, bicara aja. Pakai panggilan apa ya kalau istri raja saat itu ya? Kalau saya pakai tiru Pak Budi dengan Bu Linda. Apa? Yang? Ya.
Saya anggap ini seperti itu aja ya, nggak tahu kalau raja ini pakai paduka atau raja atau baginda mesti begitu ya kan. Tapi kalau Pak Budi kan enggak. Ya kalau saya ngomong gitu kan kaku banget. Saya pakai Pak Budi dengan Bu Linda contoh. Bu Linda masuk ke Pak Budi datang. Sudah menjadi istri raja. Sudah satu rumah tapi beda kamar. Karena memang pada saat itu tentang ini tidak tentang suami istri ya, tentang raja di sini ya seperti itu. Ya. Kemudian dia harus meminta sesuatu kepada Pak Budi, suaminya. Ya. Kan dia sudah menjadi istrinya. Nggak usah pakai prosedur dong, yang lain-lain itu harus pakai surat, harus minta segala macam, harus ketuk pintunya, harus segala macam. Pasti dia akan langsung buka pintu dan masuk. Dan bahkan kalau Bu Linda membutuhkan uang, dia nggak perlu minta-minta kepada Pak Budi, langsung buka dompet atau buka ATM atau buka mobile banking, langsung transfer begitu. Aku tuh istrinya. Dapat fasilitas seperti itu. Ya. Tapi tidak, Esther tidak melakukan hal tersebut walaupun dia dapat otoritas seperti itu. Prosedur tetap dia lakukan. Walaupun ada fasilitas tersebut, tapi dia tetap melakukan prosedurnya. Dia tetap harus datang menghadap Raja Baginda ini dengan prosedur. Dengan apa? Penyembahan. Dia melakukan penyembahan kepada Baginda lebih lagi. Walaupun dia tidak diundang oleh Baginda. Ancamannya adalah hukuman mati. Tapi karena dia sujud menyembah dengan mahkota kerajaannya, tapi dia mau merendahkan hati, sujud menyembah, maka dia boleh berkenanan lagi. Bukan berarti kalau sudah menjadi istri raja terus seenaknya, tidak. Bukan berarti demikian Ibu Linda dengan Pak Budi seenaknya aja habiskan semuanya. Kan mesti ada suatu komunikasi, bertanya, bergaul, berbicara. Demikian juga Esther. Saya nggak akan baca semuanya. Tapi saya ceritakan. Dia tahu musuhnya dia adalah Haman. Dia mau langsung berkata kepada raja, bunuh orang itu, bisa. Raja cinta sama dia. Tapi dia tidak mau pakai cara seperti itu. Dia mau panggil itu Haman, mau undang itu Haman bersama dengan raja. Dia masuk menghadap raja. Dia menyembah raja. Dia menerima king's favor lagi. Karena pada saat itu dia tidak dipanggil. Tapi ketika dia muncul di pelataran, raja berkenan kepada dia. Kenapa? Karena raja sudah jatuh cinta kepadanya. Dan ketika raja jatuh cinta kepadanya, dia langsung tetap mengikuti prosedur. Tidak langsung, sudah main enak sendiri, main ini sendiri. Tidak, dia tetap ikuti itu semua. Dan sampai akhirnya apa yang kau minta? Ya, ini prosedur kerajaan. Ya, rajanya berkata, sebagian dari kerajaanku akan kau berikan kepadamu. Apa sih yang kau minta? Sebagian dari kerajaanku akan kau berikan kepadamu. Dia berkata, kalau engkau berkenan raja, aku mau mengundang engkau datang ke kediamanku untuk ada perjamuan. Tapi dengan Haman. Itu selalu terjadi seperti itu. Dan raja berkata ketika ada dia datang, yang dikeluarkan oleh raja ketika ada orang datang, raja akan berkata, sebagian dari kerajaan akan kuberikan kepadamu. Kalau raja dunia cuma sebagian, tapi kalau raja kita, segala yang ada di surga diberikan kepada kita. Amin. Jangankan uang, jangankan emas, anaknya yang dia cintai aja dia berikan kepada kita kok. Amin. Selama kita datang menghadap dia, tetap dengan prosedur, dengan penyembahan yang tingkat tinggi, dengan penyembahan yang adoration, dengan penyembahan yang ada suatu kecanduan. Engkau adalah rajaku, satu-satunya rajaku. Dia menyembah seperti itu, dia menghormati rajanya. Dan ketika kita masuk menghormati raja kita, dia sudah memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, yang dia cintai. Apakah tidak bisa dia memberikan kebutuhan yang kita butuhkan? Apa enggak diberikan? Kalau Raja Ahasveros berkata separuh dari kerajaanku,
kerajaannya Ahasuerus dengan kerajaannya Bapa kita, dengan kerajaannya Tuhan Yesus, gede mana sih? Gedean Tuhan Yesus kan? 2 kali Esther melakukan ini. Setelah dijamu, gak langsung minta. Dia jamu, dia serve, dia layani rajanya, dia layani musuhnya, dia layani rajanya, dia tuangkan anggur kepada raja, dia tuangkan anggur kepada musuhnya, dia berikan makanan hidangan, melayani raja dan melayani musuhnya. Padahal dia mau menyerahkan musuhnya ini kepada rajanya. Esther gak takut walaupun tahu ini orang yang bakalan membunuh aku dan bangsaku. Dia biarkan makan sehidangan dengan musuhnya. Selama Esther berada di samping, di dekat raja, dia tidak takut tentang musuhnya. Kemudian gak langsung ngomong. Masih dikatakan lagi. Apa? Ditanya, kamu minta apa sih? Aku kasih lagi separuh lagi. Diundang lagi, kalau engkau berkenan datang lagi ya besok. Nah, besok diundang lagi. Kenapa Esther tidak langsung berbicara? Raja, aku punya masalah. Ada orang yang membunuh aku. Sejak pertama dia mendapatkan tongkat emas itu. Kenapa dia nggak langsung bicara tersebut? Siapa? Ini orangnya. Pasti raja langsung akan, itu sih Haman. Betul nggak? Tapi kenapa harus dia mau pakai prosedur ini? Menyembah raja, melayani musuhnya. Ada prosedur yang dia lakukan. 2 hari dia undang berturut-turut. Ketika pertama tidak disebutkan keinginannya, kemudian pulang. Raja kembali, Haman menjadi sombong. Wah, aku satu-satunya orang yang diundang oleh Esther. Jadi sombong. Dan ketika dia melihat Mordekai tidak mau sujud kepada dia, wah dia langsung bikin suatu usaha, bunuh dia. Bikin tiang untuk disulahkan besok. Tapi raja yang tadi sudah dilayani oleh Esther, dilayani, diserve. Esther ditanya kok nggak jawab ya? Apa sih masalahnya? Raja nggak bisa tidur, tahu nggak sih? Dia nggak bisa tidur sampai dia baca buku. Akhirnya dia ada buku catatan raja, dan situ tercatat ada peristiwa yang dicatat tentang pengabdian seseorang di dalam keselamatan tentang raja. Dan raja menemukan siapa ini? Ternyata Mordekai. Kemudian raja sampaikan kepada Haman, bagaimana aku ini mau berkenan kepada seseorang, apa ya yang harus aku lakukan? Si Haman ini pikir, oh itu untuk aku. Siapa lagi dong yang berkenan kepada raja kalau enggak aku? Dia berancangan. Siapa lagi dong yang berkenan kepada raja kalau enggak aku? Dia berancangan sesuatu yang luar biasa indahnya. Harus pakai pakaian kebesaran seperti ini. Harus diarak seperti ini. Harus mengalami gini semua. Harus ini dapat ini semua. Oke, lakukan itu untuk Mordekai ya. Jegrek, dia langsung, Mordekai, orang yang barusan ini tidak mau tunduk kepada aku. Terpaksa dia lakukan itu dengan muka cemberut. Dan akhirnya dia pulang dengan marah. Tapi besoknya ternyata dipanggil lagi kan sama si Esther untuk berjumpa dengan raja. Dan raja bertanya lagi, apa ratuku yang kau inginin? Sebagian dari kerajaan ini semua akan kuberikan kepadamu. Barulah dia katakan, tolonglah nyawa hambamu ini. Ada orang yang mau membunuh hambamu. Siapa yang berani membunuh istriku? Siapa yang berani membunuh ratuku? Langsung dia tutup. Nah, dia toh. Langsung raja marah. Dan marah keluar. Dan Haman yang kaget, yang merasa barusan aku akan dapat favor nih, dapat favor. Ternyata dapat apa? Malapetaka. Dapat malapetaka. Langsung dia sembah sujud di depan kakinya Esther. Mohon ampun dan tolong spare me. Tolong sampaikan ke raja, jangan bunuh aku.
Ketika raja balik malah dia melihat marahlah raja. Karena dia pegang tuh kakinya Esther. Karena dia berani lagi kamu sujud. Berani lagi kamu menyentuh ratuku di depanku. Tambah habis langsung. Saat itu juga ditutup mukanya dan dibawa. Itu adalah king's wife. Ada caranya. Pernahkah engkau membuat rajamu tidak bisa tidur? Kalau raja kita sih tidak pernah tidur. Kecuali kita yang suka tidur. Raja kita tidak pernah tidur. Dia menjaga kita, tidak pernah tidur. Tapi maksud saya, dia akan buka-buka catatan. Tanggal sekian Budi melakukan ini, tanggal sekian Ratna melakukan ini. Tanggal sekian ini menyukakan hatiku ini segini. Itu dibuka catatannya. Setiap hari raja di atas itu membuka catatannya. Ada buku catatan yang sudah kita lakukan dicatat oleh raja, ada yang catat. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang kita kerjakan hari ini tercatat di buku catatan raja. Amin. Makiin orang, marahin orang, apa istilahnya? Julid, terus istilahnya gibah, ya gibahin orang gitu. Terus apalagi ditulis semuanya. Pada saat engkau tidur ngorok, raja ini buka catatannya. Ya, gini, kamu lakukan ini. Kok kamu mau minta favor dari aku? Kok kamu minta, ternyata kamu lakukan ini semua. Dia catat loh saudara. Dan raja menemukan Mordekai melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita menerima king favor. Bukan untuk enak-enakan. Menerima king favor untuk menjadi king's wife. Dan sebagai istri raja bukan terus kita main berkuasa. Tidak. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tercatat di kitab catatan raja. Oleh karena itu hati-hati. Aku gak ngomong, cuman ngetik sama saja. Aku gak ngomong, cuman batin sama saja. Karena itu sudah ada di dalam hatimu. Di sini adalah roh. Hati-hati. Untuk menjadi istri raja, kita gak boleh cuma sekedar, oh aku bebas, aku bisa melakukan apa saja, aku dapat otoritas. Tidak, dia mencatat juga. Makanya sampai 2 hari Esther mengundang raja. Karena dia memberikan kesempatan raja itu membongkar catatannya. Untuk apa? Supaya raja tahu. Karena Esther tahu peristiwa yang dilakukan Mordekai diajukan ke Esther. Dan Esther menuliskannya atas nama Mordekai. Itu supaya dilihat oleh raja. Ada kesempatan raja melihat itu. Dan raja memberikan favornya, perkenanannya kepada Mordekai. Di depan musuhnya Mordekai juga. Jadi ketika engkau menjadi istri raja, apa yang menjadi musuhmu, menjadi musuhnya raja itu. Amin. Tapi kita bukan berarti kita kompromi dengan musuh. Ketika Esther ajak Haman tuh makan bersama, dia gak kompromi. Bukan berarti aku boleh dong hangout bersama dengan musuh, aku boleh dong tuh date bersama. Tidak, apa yang dilakukan Esther tidak kompromi kepada Haman. Tapi dia sengaja bawa itu, tapi dia ajak raja ini, otoritas yang lebih tinggi dari dia, supaya raja ini melihat sendiri apa yang diperlakukan Esther kepada musuh. Apa yang diperlakukan musuh kepada Esther. Dan langsung raja mengambil keputusan itu. Amin. Masih panjang. Saya lanjutkan nanti hari Minggu. Ya. Jumat Pak Budi. Minggu nanti akan lebih dalam lagi saya bawa ke saudara. Tapi menjadi istri raja, jangan sia-siakan. Wah, aku sudah jadi istri raja, berarti aku sudah punya otoritas. Jadi saudara seenaknya sendiri. Main perintah sana sini seenaknya. Kemudian saudara berkata-kata seenaknya seperti itu. Tercatat loh. Segala perkataan kita tercatat di buku catatan raja.
Amin. Jadi favor yang kita terima adalah untuk menjadi mempelai Yesus Kristus. Bukan untuk kita menjadi foya-foya, menjadikan wah bebas, enak, terlihat semuanya. Tapi untuk kemuliaan Raja kita. Amin. Haleluya. Masih ada yang belum saya bahas, nanti hari Minggu akan ini kan. Oke, mari kita bangkit berdiri, saudara.